kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan saat ini mari kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan syukur kita hanya kepada Yesus, Allah pemberi kebaikan itu dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu untuk kita boleh memuji Dia, menyembah Dia, mengembalikan segala kebaikan-kebaikan-Nya. Tuhan, bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih Tuhan, angkat pujian ini lebih dalam lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan Kaulah harapanku.
segenap hati kami, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu karena rahmat-Mu balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sebab engkau biji mataku. Hari ini kalau kita datang mungkin dengan segala beban kita, kalau kita mungkin datang dengan segala kesesakan hati kita, ingat, Yesus pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu hadir di dalam setiap kesesakan kita. Dia selalu hadir di dalam setiap tetesan air mata kita. Dia hadir untuk memulihkan kita. Bahkan dia hadir untuk menyelamatkan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari belajar mengucap syukur untuk hal-hal yang sederhana. Kalau saudara dan saya hadir saat ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau saat ini saudara dan saya adalah orang yang mau mengucap syukur, mari perlahan bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan hatimu untuk tetap boleh menyembah Dia. Syara lama-lama Yesus. Kuramaya sikara lama-lama. Syara lama-lama Yesus. Haleluya. Angkat pujian ini sebagai doa bagimu. Oh haleluya. Haleluya. Dengan apa engkau akan membalas setiap kebaikan Tuhan? Selain ucapan syukur kita kepada Yesus. Haleluya. Amin. Yes Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, dengan apa kan segala, yes, haleluya. Segenap hatiku, haleluya. Oh Yesus, ku bersyukur, oh haleluya. Angkat
sungguh baik. Uramaya Sikaramaya Se. Haleluya. Sembah Tuhan. Pagi hari ini sembah Dia. Mengucap syukur buat kasih setianya. Syukur Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar sinar kemuliaan Tuhan menaungi kami saat ini. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu menenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini. Amin, amin. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu menenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ingin Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu. Amin Yesus.
pagi hari ini Tuhan berkenankan kami untuk bisa berkumpul kembali pada saat ini untuk menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Dan saat yang indah ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran yang dipenuhi dengan janji-janji yang ilahi. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, biar firman Tuhan ini menjamah kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan ada di sini, Roh Kudus hadir di sini dan menjamah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Jika minggu lalu kita belajar tentang kematian yang kedua, ya, yang firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Agus Sudarmono. Hari ini saya ingin bicara tentang penghakiman terakhir, saudara. Ya, jadi masih ada hubungannya dengan khotbah minggu lalu dan mungkin ada beberapa hal yang saya ulang secara singkat saja untuk mengingatkan, ya, karena berhubungan. Saudara, mengapa ada penghakiman terakhir? Mengapa ada penghakiman terakhir? Karena manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan selama di muka bumi ini kepada Tuhan Sang Penciptanya. Itu sebabnya ada penghakiman, ya. Kemudian saudara, bahwa penghakiman ini pasti terjadi. Bukan bohong-bohong, pasti terjadi. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Terima kasih. Saudara, di sini katakan karena ia telah menetapkan suatu hari. Jadi Tuhan sudah menetapkan suatu hari. Hari apa itu, saudara? Di sini dikatakan pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Maksud dunia adalah manusia, semua orang yang ada di dunia, saudara. Jadi Tuhan sudah menetapkan satu hari bahwa akan ada yang disebut dengan penghakiman, saudara. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi hakim? Kalau saudara perhatikan ayat itu, menghakimi dunia oleh siapa? Oleh siapa, saudara? Oleh seorang yang telah ditentukannya. Kemudian kalau saudara membaca ayat selanjutnya, itu merujuk kepada siapa, saudara? Yang dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa, saudara, hakimnya? Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan sudah menetapkan satu hari di mana dia, Tuhan Yesus akan mengadili dunia ini, semua orang, ya. Kemudian kita akan masuk selanjutnya. Tujuannya apa penghakiman? Secara singkat ada 3 yang ingin saya sampaikan, saudara. Tujuan penghakiman ada, yang pertama adalah untuk membuktikan kenyataan tentang kebenaran Allah. Jadi penghakiman ini yang pertama, saudara, untuk menggenapi firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang saudara dengar hari ini itu benar akan terjadi nanti. Saudara percaya? Ya, amin ya saudara. Bahwa akan terjadi nanti hari penghakiman itu. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama untuk membuktikan kenyataan tentang kebenaran Allah. Ya. Yang kedua, saudara, untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya keadaan setiap manusia. Jadi di pengadilan itu akan menunjukkan keadaan setiap manusia. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini.
akan ditunjukkan, yang salah akan ditunjukkan salah, yang benar akan ditunjukkan benar. Semuanya akan terbuka di penghakiman terakhir itu, saudara. Ya, ini yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana sesungguhnya keadaan setiap manusia. Kalau hari ini saudara bisa berbuat dosa dan orang lain nggak tahu, ya toh, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, dan semua di pengadilan nanti akan dibongkar semua, saudara. Akan diperlihatkan semuanya keadaan kita, ya, yang tersembunyi, yang ada dalam hati, saudara, semua akan dibongkar. Hal yang ketiga, untuk menunjukkan kepada setiap manusia suatu nasib yang sesuai dengan cara dia hidup di dunia ini. Jadi pengadilan itu akan menentukan nasib kita, saudara, bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Apakah saudara percaya kepada Tuhan Yesus ataukah tidak? Jadi pengadilan akan menentukan, ya. Jadi ada 3 perkara itu, saudara. Kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang akan diselamatkan? Yohanes 3:18. Minggu lalu ini sudah dibahas, saudara ya, oleh Bapak Agus. Saya hanya baca aja, kemudian kita lanjut terus. Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, jelas Alkitab katakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Amin, saudara? Bicara soal hukum itu bicara soal pengadilan. Bicara soal penghakiman, itu kan bahasa hukum, ya saudara. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa tidak akan dihukum? Amin. Karena ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Dia menjadi Bapa kita. Dan Bapa kita itu yang menjadi hakim bagi kita. Ya saudara, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Kemudian saudara, slide selanjutnya coba. Mungkin ada agak sedikit membingungkan kalau melihat peta zaman ini, tapi yang ingin saya tunjukkan adalah 2 macam pengadilan, ya saudara. Ini sudah disinggung Pak Agus, saudara, tetapi akan coba slide selanjutnya, kita akan lihat. Ada 2 macam pengadilan. Yang pertama, saudara, pengadilan tahta pengadilan Kristus atau Bema, ya. Tahta pengadilan Kristus atau Bema. Ini adalah pengadilan yang pertama. Di mana ini letaknya, saudara? Nah, Bema ini sudah disampaikan Pak Agus, yaitu ketika Tuhan datang dari sorga dan mengangkat gerejanya, saudara. Suatu hari ada pengangkatan gereja Tuhan. Prosesnya bagaimana pengangkatan ini, saudara? Alkitab mengatakan yang mati di dalam Tuhan, yang dulu-dulu suami saudara, istri saudara, ibu kita, bapak kita, atau siapa saja yang mati di dalam Kristus, yang sudah mati, dia akan dibangkitkan pada waktu itu. Ini bukan kiamat, saudara. Ini belum kiamat. Dan kita yang masih di dunia ini masih hidup, saudara. Masih hidup. Dan pada waktu Tuhan turun dari sorga, di awan-awan, dia belum menjejakkan kakinya ke bumi. Nanti, itu nanti ada kedatangan kedua. Ini yang namanya rapture, saudara ya, pengangkatan gereja. Jadi yang terjadi adalah orang-orang yang sudah mati lebih dahulu, yang ada di dalam Kristus, itu akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Kemudian bagaimana kita yang hidup? Yang hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Sekejap mata itu sakedepan. Ya benar ya saudara. Sakedepan saudara diubahkan. Mempunyai tubuh kemuliaan. Kemudian kita menyongsong Tuhan di awan-awan. Saudara. Di sana ada pujian penyembahan. Di sana ada perkawinan anak domba. Nah di sanalah ada pengadilan yang pertama. Yaitu yang disebut dengan Bema. Nah pengadilan ini khusus untuk orang yang percaya. Bukan menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka. Pengadilan ini adalah bagaimana apa yang saudara sudah perbuat. Pelayanan saudara,
apa selama di dalam dunia ini terbuat dari jerami, dari kayu, dari perak, ataukah dari emas? Kan ada ya di dalam Alkitab dikatakan pekerjaan tiap-tiap orang akan diuji dengan api, ya. Karena ada seorang hamba Tuhan misalnya seperti saya, saudara. Saya, khotbah hebat, pelayanan kemana-mana misalnya. Tetapi motivasi saya nggak benar, saudara. Maka pekerjaan saya itu mungkin seperti jerami. Ketika diuji dengan api, habis terbakar, saudara. Nggak ada sisanya, habis terbakar semua. Tapi mungkin saudara pekerjaannya hanya nyapu gereja. Tetapi dengan tulus, ketika diuji dengan api itu seperti emas, saudara. Dan itu berharga di mata Tuhan. Mendapatkan mahkota. Jadi pekerjaan tiap-tiap orang suatu saat akan diuji. Dengan apa saudara? Dengan api pemurnian. Ya, itu sebabnya mari kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Motivasi yang benar saudara ya. Karena satu saat di Bema nanti saudara akan ada pengujian. Ya. Nah itu yang pertama. Ini adalah pengadilan untuk orang percaya. Saudara masuk sorga. Tetapi kalau motivasi kita melayani Tuhan, motivasi kita ikut Tuhan salah saudara, maka pekerjaan itu akan terbakar. Tapi Alkitab katakan dia akan selamat. Dia akan selamat, dia percaya Tuhan, tapi pekerjaannya terbakar. Istilah yang saya bilang tuh begini saudara, masuk sorga tapi dengan malu hati. Malu, ya. Masuk sorga tetapi pas-pasan lah kalau anak sekolah nilainya pas-pasan tuh KKM ya saudara ya. Jadi masuk sorga tapi ya sedikit malu saudara. Baiklah kita masuk sorga dengan tidak malu. Amin saudara. Karena kita membawa pekerjaan kita yang murni. Amin saudara. Amin. Ya oke saudara itu yang pertama ya. Nggak usah dibaca ayatnya saudara. Kalau saudara mau catat aja ya banyak ayatnya. Yang kedua adalah pengadilan tahta putih saudara. Pengadilan tahta putih ini adalah terjadi 1000 tahun kemudian. Jadi masih ada 1000 tahun damai setelah itu ya. Setelah ada pengadilan Bema ini saudara, nanti ada sengsara besar. Antikris berkuasa saudara. Kemudian setelah antikris selesai, maka Tuhan turun untuk kedua kalinya. Nah itu. Nah setelah itu kita akan memerintah selama 1000 tahun damai. Pada waktu 1000 tahun damai itu iblis itu diikat oleh malaikat, saudara. Ya, nah makanya disebut 1000 tahun damai. Nah setelah peristiwa 1000 tahun damai, terus ada iblis dilepas lagi, terus ada perang namanya Gog dan Magog, saudara. Nah setelah selesai perang itu, saudara, orang-orang kudus menang, saudara. Maka yang paling terakhir adalah pengadilan tahta putih ini. Apa itu pengadilan tahta putih saudara? Pengadilan tahta putih ini adalah pengadilan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Bukan ditentukan kamu masuk neraka apa masuk surga, bukan saudara. Untuk menunjukkan ini loh. Pengadilan itu mengetok, nih salahnya. Kamu salahnya ini maka kamu layak masuk neraka. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan ada 2 pengadilan di sana saudara ya. Yang penting kita pelajari. Coba slide selanjutnya. Terus, baik ini ada kesimpulan kalau saudara lihat tahap-tahap penghakiman secara umum. Yang pertama itu pengadilan pertama, yang bawahnya ada pengadilan kedua ya. Kalau saudara lihat pengadilan pertama untuk semua orang percaya. Diadakannya di tahta pengadilan Kristus atau di Bema ya. Saudara perhatikan ke arah sana. Kemudian pengadilan kedua itu semua orang yang tidak percaya. Di mana dilakukannya? Di tahta putih yang besar. Ya. Oke, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita nanti satu saat akan bersama dengan Tuhan di awan-awan. Amin saudara. Pada waktu pengangkatan gereja, entahkah kita diubahkan atau kita sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, kita akan bersama-sama di sana, saudara. Itu sebabnya lagu-lagu dulu berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saudaraku, kita rindu ada pertemuan di sana. Amin. Itu adalah hari yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, ada 3 prinsip penghakiman.
Ada 3 prinsip penghakiman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, di Roma 2 ayat 1 sampai 2, bahwa penghakiman Allah dilakukan secara jujur. Coba kita baca ayatnya. Roma 2 ayat 1 dan 2. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Paulus berkata di ayat 2, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur. Penghakiman Allah, pengadilan Allah itu jujur. Maksudnya apa, saudara? Pada waktu itu Paulus sedang bicara dengan orang-orang tokoh-tokoh agamawi pada waktu itu. Mengapa? Mereka menggunakan standar ganda untuk penghakiman. Apa maksudnya standar ganda? Untuk orang lain beda, untuk saya beda. Misalnya begini. Saya kalau memakai standar untuk orang lain itu tinggi. Kamu pelayanan, kenapa kayak gitu? Gitu. Misalnya saya marah sama seseorang pelayan Tuhan karena standar saya tinggi. Kamu kalau pelayanan harus komitmen, harus begini. Itu standarnya tinggi. Tetapi dalam kelakuan saya sehari-hari, ternyata saya nggak menggunakan standar itu. Saya menggunakan standar yang lain, yaitu lebih rendah dari standar yang saya gunakan. Harus komitmen, harus yang terbaik, excellent, harus begini. Tapi ternyata dalam pelayanan saya menggunakan standar yang beda. Nah, ini yang disebut dengan standar ganda, saudara. Ya. Nah, pada waktu itu Paulus mengecam tokoh-tokoh agamawi itu. Kamu itu nggak jujur, kamu itu. Menghakimi orang A, untuk kamu sendiri B. Nggak benar. Nah, tetapi Tuhan Paulus berkata bahwa pengadilan Allah itu jujur. Pengadilan Allah itu enggak melihat si A, si B, jadi aku begini, begitu. Enggak, jujur, apa adanya. Semua apa yang kita perbuat di muka bumi ini tertulis semua di dalam kitabnya Tuhan. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, penghakiman Allah selalu dilakukan menurut perbuatan seseorang. Roma 2 ayat 6. Akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tolong dibaca semuanya. Itu separuh-separuh ayat. Jadi itu ayatnya nggak komplit, ada titik-titiknya itu ya, saudara. Tolong dibaca yang selanjutnya. 1 Petrus 1 ayat 17. Bapa menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Wahyu 20 ayat 12, lalu dibuka semua kitab dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Saudara, jadi penghakiman itu berdasarkan perbuatan. Tetapi jangan saudara bingung, keselamatan bukan karena perbuatan. Jangan bingung, saudara ya. Jadi begini, saudara. Kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Amin. Bukan karena perbuatan saudara baik. Bukan. Tetapi saudara juga harus ingat. Di dalam Yakobus dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Enggak ada artinya. Artinya begini saudara. Perbuatan itu apa? Perbuatan itu adalah cermin daripada iman saudara. Ya, jadi jangan bilang, oh emang aku begini, suka mabuk-mabuk, aku suka judi. Tapi aku beriman sama Tuhan Yesus. Itu bohong. Itu Tuhan bilang imannya mati, saudara. Sekalipun mulutnya mengaku, dia bilang aku percaya Yesus. Tapi perbuatannya dia tetap aja nggak menunjukkan bahwa dia seorang yang takut akan Tuhan. Imannya mati, kosong dikatakan. Itu sebabnya di Alkitab katakan bahwa pengadilan Kristus itu saudara, menurut berdasarkan apa? Perbuatan. Kenapa? Perbuatan itu adalah cermin daripada iman. Iman saudara. Ya. Nah, orang yang percaya kepada Kristus punya roh kekekalan di dalam hatinya. Punya hidup yang kekal. Saudara dan saya punya hidup yang kekal. Amin. Roh Kudus itu mengubah seluruh hidup saudara.
Dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Roh itu mengubah kita. Betul apa enggak? Kalau saudara enggak ada perubahan, saya khawatir. Benar apa enggak kita lahir baru? Tapi saya yakin Tuhan sudah mengubah hidup kita. Amin, saudara. Tuhan sudah mengubah hidup kita. Nah, ini dia, saudara. Roh itu terus bekerja di dalam hidup kita, sehingga perbuatan kita itu terus menuju pada kebaikan, karakter Kristus, saudara. Ya, ini yang saya bicarakan adalah anak Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak kenal Kristus, saudara, sekalipun perbuatannya baik, dia tetap akan dihakimi dan tidak akan masuk ke surga. Karena yang pertama sekali kalau mau masuk surga adalah percaya kepada anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus. Oke, saudara ya, jadi jangan bingung dalam hal ini. Hal yang selanjutnya, saudara, kita mau lihat ayat selanjutnya. Bahwa Tuhan menghakimi itu bukan hanya sekedar lahiriah, tetapi yang tidak kelihatan, yang ada di batin. Coba ayat selanjutnya, Roma 2 ayat 16. Hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari itu Tuhan bukan hanya menghakimi berdasarkan perbuatan kita, tetapi juga menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Yaitu di dalam pikiran, niat hati, motivasi kita, dan sebagainya. Saudara, ketika saudara melakukan sesuatu, perbuatan baiklah anggap saja, ya saudara. Orang akan memuji kita. Ya, oh, baik sekali dia. Tetapi siapa yang tahu hati orang itu? Betul apa enggak, saudara? Mungkin dia memberi dengan niat hati agar dipuji. Bisa kan seperti itu, saudara? Itu sebabnya Tuhan menghakimi hati manusia yang tersembunyi. Dan saya mau kasih tahu, enggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah di hari penghakiman. Itu sebabnya kalau kita tahu hal itu, saudara, mulai saat ini, biar sama ya, yang di dalam sama yang di luar. Amin, saudara. Jangan ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam kegelapan di dalam hati kita, saudara. Supaya kita tidak dihakimi hati kita. Karena kegelapan hati kita itu. Hal yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah bahwa penghakiman Allah tidak memandang bulu. Roma 2 ayat 11. Sebab Allah tidak memandang bulu. Kalau penghakiman dunia mungkin masih pandang-pandang ya. Si A, si B, warna kulit, ras, kaya, miskin, mungkin itu seperti itu. Tetapi penghakiman Allah itu objektif. Apa itu objektif? Benar-benar apa yang saudara lakukan, saudara harus bertanggung jawab di satu hari nanti, saudara. Ya, itu sebabnya saudara, apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini, dengan mengetahui semuanya ini, mari kita hidup dengan bijaksana, saudara. Daud mengatakan bahwa ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Wah, ini dia, sungguh luar biasa yang Raja Daud sampaikan, saudara ya. Kemudian saudara, selanjutnya saya ingin singkat bicara soal neraka. Coba mungkin slide selanjutnya. Neraka adalah tempat hukuman kekal. Markus 9:43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di situ dikatakan ke dalam api yang tak terpadamkan. Itulah neraka. Di sini mempunyai makna kiasan, saudara. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Enggak begitu juga, saudara. Ya, kalau tangan kita salah, langsung kita potong pakai golok. Kan enggak seperti itu, saudara. Karena jasmani ini, tubuh jasmani ini enggak akan bisa masuk ke sorga. Yang ke sorga itu kan roh kita, betul enggak? Sedangkan yang jasmani ini kan dikubur, mati. Membusuk di dalam tanah, saudara.
Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah hanya makna kiasan yang Tuhan sampaikan di sini, saudara. Artinya kita itu harus benar-benar suci. Supaya apa? Supaya kita nggak masuk neraka, saudara. Ya, memang ada banyak pertanyaan tentang sorga, neraka itu ya. Misalnya begini, nanti kalau suamiku sudah meninggal, nanti kalau di sorga nanti kenal nggak ya sama aku? Pernah nggak saudara bertanya-tanya seperti itu, saudara? Pernah nggak? Ini ibuku udah meninggal, bapakku udah meninggal. Nanti kalau di sorga nanti kita kumpul lagi nggak ya satu keluarga? Pernah tanya-tanya gitu saudara? Oh pernah ya, ternyata pernah. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pernah bilang di dalam Alkitab tentang ada orang Farisi yang menguji tentang Tuhan, tentang seorang wanita yang punya 7 suami itu ya, saudara ya. Dia tanya, terus nanti di sorga suaminya yang mana katanya. Nah itu kan ya saudara. Saudara, Tuhan bilang kamu sesat. Cara berpikirmu beda di dunia sama di sana itu lain. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, di sana kita hidup seperti malaikat, kata Tuhan. Ya, kita hanya menyembah dan memuji Tuhan. Jadi pikirannya udah beda sama dunia ini, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan, saudara. Jadi, saudaraku, neraka itu ada di dalam Alkitab. Ada beberapa istilah yang ditulis yang dimaksud adalah neraka. Coba slide selanjutnya. Di situ dikatakan adalah lautan api yang tak terpadamkan. Nah, itu berarti neraka. Yang kedua, tempat di mana orang mengalami kematian kedua, itu neraka. Pak Agus kemarin sudah sampaikan ya. Yang ketiga, tempat iblis, setan dan para pengikutnya akan dibuang untuk selama-lamanya. Itu neraka. Yang keempat, tempat kegelapan yang penuh dengan kertak gigi karena penderitaan yang tak terkatakan. Kertak gigi, ya saudara, itu neraka. Yang kelima, tempat yang jauh dari hadirat Allah. Jauh dari hadirat Allah, itu berarti neraka, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lanjutkan lagi ya, saya bergerak cepat, saudara ya. Bagaimana kita menantikan sang raja itu? Artinya begini, bagaimana kita harus hidup sekarang ini? Selama kita masih hidup, ya, selama kita belum dipanggil Tuhan, bagaimana kita harus hidup supaya kita nggak dihakimi nanti di tahta putih, ya. Yang pertama, jangan tidur. Loh Pak, kok nggak boleh tidur? Nanti bukan itu maksudnya ya. Apa maksudnya jangan tidur ya? 1 Tesalonika 5 ayat 4-6. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita disuruh sadar karena kita orang terang, betul ya saudara, kita anak-anak siang dikatakan saudara, bukan anak-anak gelap, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kegelapan, amin saudara. Artinya apa? Jangan tidur saudara, jangan hidup di dalam kegelapan, jangan hidup di dalam dosa, itu maknanya saudara. Hari ini kalau kita masih berkecimpung terus di dalam dosa, bertobat segera. Jangan sampai harinya tiba, kita masih ada dalam kubangan dosa, saudara. Ini yang pertama, saudaraku. Jangan sampai kita bilang, enggak apa-apa itu kan dosa kecil. Saudara ingat kemarin saya pernah khotbah tentang dosa kecil ya, saudara. Di neraka juga enggak ada yang apinya kecil, ada yang apinya besar, saudara, enggak ya. Aku melakukan dosa kecil nanti aku masuk nyemplung neraka bagian B gitu ya. B itu apinya kecil. Enggak ada seperti itu saudara. Ya, sama semua, dosa besar, dosa kecil. Hal yang kedua saudara. Jadi yang pertama jangan tidur. Artinya apa? Jangan hidup dalam kegelapan. Jangan terus berkecimpung dalam dosa. Yang kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita. Sungguh-sungguh persiapkan hidup kita. Matius 25, 10-13. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Iya, terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua kita harus mempersiapkan diri kita. Ini ada cerita tentang 5 anak dara yang bijaksana dan 5 anak dara yang bodoh, saudara. Mereka nggak ada persiapan yang bodoh itu. Yang 5 ada persiapan minyak. Ketika mempelai itu datang, mereka cari minyak. Tapi setelah mereka dapat minyak, mempelai sudah masuk. Dan pintu nggak bisa dibuka. Di situ dikatakan mempelai mengatakan apa, saudara? Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Sedih, saudara, kalau itu yang dikatakan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya selama kita hidup dalam dunia ini, mari kita mempersiapkan diri sedemikian rupa, saudara. Sehingga kalau saat waktunya tiba itu, kita masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba di awan-awan itu. Yang disebut tadi pertemuan di udara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, terus bagaimana cara mempersiapkan? Mari kita mendekat kepada Tuhan. Mari kita lebih serius kepada Tuhan. Kalau pagi kita bangun, ada renungan yang dikirim lewat WA grup biasanya ya, saudara. Baik itu berupa bacaan ataupun audio yang bisa kita dengar. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan, kita resapi firman Tuhan, jadikan rema itu hari ini. Saudara, kemudian kita mulai mengikuti jalannya Tuhan. Berusaha sebaik mungkin kita mengikuti jalannya Tuhan, saudara. Kita bilang, Tuhan tuntunlah hari ini, tuntun hidup saya hari ini. Supaya aku tidak terpelecok, supaya aku enggak terpeleset. Saudara, kita mempersiapkan sungguh-sungguh diri kita hari demi hari, saudara. Kita mendengarkan renungan harian, kita mulai berdoa syafaat, kita ingat si A, si B yang dalam masalah, kita ingat ada saudara kita yang sakit, kita ingat yang saudara-saudara kita yang belum kenal Kristus, kita doakan, berdoa syafaat, kita menyembah Allah. Setiap hari kita mendekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang demikian. Amin, saudara? Amin. Komitmen ya. Setiap hari dengar firman Tuhan, berdoa syafaat, menyembah Tuhan. Amin, saudara. Minta Tuhan tuntun hidup kita, saudara. Ya, itu cara kita mempersiapkan diri. Mengapa saya katakan ini? Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa zaman ini semakin lama semakin sukar, bukan semakin mudah, saudara. Ya. Dengan kata lain, banyak pencobaan yang saudara alami, banyak tantangan yang saudara alami. Ada orang bilang sudah jatuh ketimpa tangga, keluar mulut buaya masuk mulut singa. Ada yang bilang seperti itu, saudara. Artinya silih berganti, cobaan, tantangan, ujian itu silih berganti. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita bisa jatuh loh, saudara. Kita bisa menyangkal Tuhan, kita bilang, ora Tuhan-Tuhanan, aku sudah berdoa gak dijawab Tuhan. Bisa gak seperti itu? Bisa, saudara. Itu sebabnya kita harus dekat kepada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, waspada akan ketamakan. Jadi ini adalah satu perhatian baik-baik bagi kita. Waspada akan dosa ketamakan. Lukas 12, 15 sampai dengan 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, perhatikan di situ. Berjaga-jagalah dan apa, saudara? Waspadalah terhadap segala ketamakan. Serakah. Terus. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya
segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Satu perumpamaan yang Tuhan berikan, ini adalah berkenaan dengan ketamakan. Serakah, kalau saudara perhatikan dari perumpamaan yang Tuhan berikan itu, semua adalah untuk dirinya sendiri. Hai jiwaku, makan, minum, istirahat, semuanya untuk diri sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk pekerjaan Tuhan, mau menolong orang, gak pernah berpikir itu. Semuanya adalah untuk diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang, kalau malam ini jiwamu diambil, terus untuk apa hartamu yang banyak itu? Ya, apakah dibawa ke sana? Enggak kan ya saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memperingatkan kita untuk tidak serakah, tamak saudara. Apakah tidak boleh punya banyak uang? Apakah tidak boleh kita menjadi kaya saudara? Boleh enggak? Boleh saudara. Abraham, Ishak, Yakub itu kaya saudara. Alkitab mengatakan mereka itu, Ishak itu kaya raya. Semakin kaya dan semakin kaya raya saudara. Tetapi saudara, Allah memberkati mereka karena mereka juga menabur, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kalau kita menjadi kaya. Tetapi kita harus ingat bahwa kekayaan yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Jangan berpikir untuk diri sendiri. Pikirkan, Tuhan kalau kau memberkati aku, sebenarnya ini untuk apa? Ya, sehingga kita bisa nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan katakan A, kita lakukan A. Tuhan katakan B, kita lakukan B. Amin, saudara. Yang terakhir, waspada terhadap ajaran sesat. Di akhir zaman ini, saudara, waspadalah terhadap ajaran sesat. Matius 7, 15, 18. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Terima kasih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Saudara, jangan asal orang datang ke rumah saudara mengaku pendeta, saudara ya, ada gelar PDT di depannya, terus saudara langsung percaya, oh ini pendeta. Tapi harus diuji saudara. Kalau benar dia adalah pendeta hamba Tuhan, saudara memang harus kasih penghormatan. Ya. Tetapi saudara, akhir zaman dikatakan banyak yang palsu. Dan istimewanya saudara, yang palsu-palsu ini bisa bikin mujizat. Entah dari kuasa mana dia dapat saudara. Ya. Tapi Alkitab katakan patung aja ada yang bisa ngomong di akhir zaman nanti. Saudara, coba bayangkan. Jadi akan ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan mereka membuat banyak tanda mujizat karena iblis bisa membuat mujizat. Dan kita mulai, iya itu pendeta itu katanya. Ikut kita saudara. Ikut, nanti akan banyak orang seperti itu saudara. Mengikut kepada nabi-nabi palsu, pendeta-pendeta palsu, dan gereja-gereja yang benar-benar dari Tuhan seperti di tempat kita. Ada orang-orang mungkin yang ikut kepincut karena itu luar biasa katanya ya. Orang buta melihat, lumpuh berjalan dan sebagainya. Banyak mujizat saudara. Tetapi saudara, kita nggak paham dia palsu. Dan banyak orang meninggalkan gereja dengan ajaran yang benar saudara. Dan mengikuti nabi-nabi palsu itu saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
akan ada seperti itu nanti. Coba saudara renungkan ya. Di gereja Gideon, kita ada 5 yang punya pendeta ya. Saya sebagai gembala, kemudian ada Bapak Hari, ada Tante Eli, ada Bapak Agus Sudarmono, ada Bapak Yohanes. Betul ya saudara? Dan saudara mengenal kami. Ada yang sudah kenal saya dah 30 tahunan, karena saya sudah 31 tahun ada di kota Solo, saudara. Ya, dari tahun 90 saya ada di kota Solo. Dan saudara sudah mengenal saya sejak saya ada di sini, saudara. Ya. Saudara tahu kami berlima itu baik buruknya karakternya, ya kan saudara ya. Karena sudah lama kita bergaul, saudara. Sudah tahu saudara keluarga saya, saudara tahu rumah saya, saudara tahu gitu. Ada yang belum tahu rumah saya, saudara ya. Saudara tahu anak saya berapa, benar kan saudara ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang-orang, oh itu pendeta luar biasa. Belum kenal padahal, baru sebulan kenal saudara. Kita tinggalkan gereja Gideon, kemudian kita ikut ke sana. Tahu-tahu di sana palsu, saudara. Hati-hati yang seperti ini hanya ilustrasi saja, saudara ya. Hati-hati yang seperti ini, kadang-kadang kita belum kenal orangnya, kita ikut, saudara. Padahal kita nggak tahu keluarganya bagaimana, kita nggak tahu pelayanannya bagaimana, latar belakangnya bagaimana, kita nggak tahu. Kita cuma lihat luarannya aja. Kita lihat, oh dia buat mujizat, dia buat begini begitu, pincut kita. Hati-hati, akhir zaman akan banyak seperti ini, saudara. Ya, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup, saudara, pada saat ini dengan satu pujian yang membawa kita lebih setia kepada Tuhan. Saudara mau setia kepada Tuhan? Amin. Sampai kapan setianya saudara? Sampai akhir menutup mata. Betul ya saudara? Sampai napas kita ini tidak ada lagi di dalam dada kita. Betul saudara? Kita akan setia sama Tuhan. Kita menyanyi satu pujian. Seperti wanita mengurapimu Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Dari pertama, seperti wanita mengurapimu Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini adalah saat yang indah untuk kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau setia.
Itu janji setia kita kepada Tuhan. Lewat lagu ini, sampai akhir menutup mata, aku akan setia kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara benar-benar mau menyatakan setia kepada Tuhan, kita mau nyanyi lagu ini sambil bangkit berdiri, saudara. Kita mau nyatakan, Tuhan, aku mau setia sampai mati. Aku mau setia kepada Tuhan. Tapi jika saudara pada saat ini juga ada sesuatu, ada dosa, minta ampun sama Tuhan. Supaya Tuhan ampuni dosa-dosa kita, membersihkan kita, saudara. Supaya kita siap setia, entah kapan Tuhan datang, kita siap, saudara. Kita nyanyikan lagu ini, seperti wanita. Seperti wanita menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, oh sampai akan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia, ku melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Tetap setia melayani, tetap setia, tetap setia melayani. Sekali lagi, tetap setia, tetap setia kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau terlalu baik, Kau sangat baik. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku Tuhan. Dari pertama, seperti wanita mengurapi, Seperti
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik bagiku sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami bersama-sama yang senantiasa kami ulang, bahwa kami mau setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena Tuhan sudah begitu baik. Kau sudah sangat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan ini yang menegur kami, supaya kalau jalan kami bengkok, kami bisa lurus kembali jalan di jalan-jalan Tuhan. Mengajarkan kami hidup bijaksana hari demi hari Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati sidang-Mu ini Tuhan. Jemaat-Mu ini Tuhan dengan berkat-berkat rohani. Iman yang senantiasa bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan sehingga tubuh kami ini tetap sehat sehingga dapat melayani Tuhan. Tuhan juga berkati dengan kebutuhan-kebutuhan ekonomi sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan, tetapi berkecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di sorga untuk memberkati kami. Mari saudara kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.
sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Ibadah tatap muka atau secara offline dilakukan sebanyak 3 kali, jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara offline, tetap terus memakai protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker dengan benar, menyiapkan persembahan dari rumah, masukkan ke amplop, kemudian jangan lupa sebelum masuk ke gereja harus mengecek suhu. Dan bagi jemaat yang belum bisa mengikuti secara offline, bisa mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube Gais Gideon Nayu setelah jam 5 sore. Kemudian ibadah khusus untuk penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2021 setelah ibadah kedua, dan pembelajaran untuk orang tua calon peserta yang akan dimulai pada bulan November tahun 2021. Kemudian bagi yang akan mengikuti pembelajaran, silakan untuk segera mendaftarkan di sekretariat gereja. Kemudian ibadah komsel sudah kita laksanakan, dan mari silakan Bapak Ibu yang ada di dalam komsel datang komsel, kita lebih memperdalam lagi firman Tuhan yang kita terima hari ini, saling membagi, sharing kita, memberkati satu sama lain ya. Dan ibadah komsel dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, Kamis sesuai dengan jadwal komsel Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ibadah komisi orang muda juga sudah dilaksanakan setiap hari Sabtu. Demikian Bapak Ibu.